Ya, saudara sekalian, ini malam hari atau bahkan dini hari ya. Saya sempatkan ambil satu video sengaja ya, karena saya lagi belum tidur, terbalik tidurnya ya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada. Eh, ini menarik ya, kalau kita mengajukan pertanyaan ini, what happened with PKS dan PKB? Karena mereka ini tidak terwakili di kabinet Prabowo Gibran. Kabinet Prabowo lah. Why? Padahal kita tahu bahwa kedua partai ini teganya-teganya mengkhianati Anies Baswedan di Pilpres dan kemudian di Pilkada DKI. Ya, kita tahu di Pilpres partai pertama yang mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran adalah Nasdem ketika hasil pemilu diumumkan pada tanggal 20 Maret. Hal itu menurut saya bukanlah sikap yang bisa dibenarkan karena Anies dan Muhaimin sendiri pada waktu itu masih ingin mengajukan perselisihan hasil Pilpres dan memang pukul 1 dini hari ya pada tanggal 21 Maret permohonan itu memang diajukan dan rasanya tidak pada tempatnya kalau Surya Paloh buru-buru mengucapkan selamat. Bahkan tidak itu saja, setelah Surya Paloh mengucapkan selamat, kemudian ada kunjungan dari Prabowo Subianto ke Nasdem dan kemudian dalam masa sebelum hasil pemilu kelar usai ya, ada juga kunjungan balasan dari Nasdem ke Prabowo Subianto. Jadi rasanya tidak fair gitu ya. Nah, kemudian kalau perkara PKS adalah ya dalam Pilkada DKI. Harusnya mereka mencalonkan Anies Baswedan, tetapi pada waktu itu alasannya kursinya nggak cukup katanya. Karena memang sebelumnya kan 20% kursi atau 25% suara. Tapi putusan MK kemudian merendahkannya menjadi 7,5% untuk konteks DKI dan tidak ada halangan bagi PKS untuk mencalonkan pasangan Anies Baswedan dengan waktu itu kan aman ya, sohibul iman. Tetapi akhirnya mereka memilih untuk gabung dengan Kimplas dan kita tahu bahwa Kimplas pun kemudian saat ini juga ada saingannya yaitu pasangan dari PDIP. Dan menurut survei sementara justru pasangan Parno Pram Rano unggul dibandingkan pasangan yang diusung Kimplas. Survei LSI misalnya mengatakan bahwa Pramono Rano unggul 30,3%. Oh, sorry ini. Jadi ada beberapa ya. Misalnya penonton debat misalnya itu mengunggulkan Pramono Rano. Ada juga survei yang mengatakan LSI kalau tidak salah bahwa Pramono Rano unggul. Artinya tidak meyakinkan juga. Kembali kepada itu. Lalu kenapa mereka tega-teganya mengkhianati seorang Anies Baswedan yang paling tidak dalam tanda kutip ya sudah berjasa menaikkan kursi mereka terutama Nasdem. Nasdem naik 10 kursi. Kemudian PKS sih cuma naik 3 kursi dan mereka tidak terlalu mengakui itu sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Anies Baswedan. Karena mereka anggap kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Tetapi kan alasan yang paling masuk akal pada waktu itu adalah karena
mereka ingin mengincar kursi di kabinet Prabowo, kan itu alasan yang paling masuk akal, paling signifikan. Tapi kalau kemudian tidak ada satupun kursi dari PKS dan Nasdem, lagi-lagi orang mengatakan, waduh tega sekali mengkhianati Anies. Padahal kalau Anies yang dicalonkan di Pilkada DKI kemarin, rasanya kemenangan sudah di tangan. Kalau PKS mau mengajukan Anies kan, terbukti sekarang. Dengan Prambun, Rano Karno menang. Apalagi misalnya pasangan PKS, misalnya Anies dengan Sohibul atau Anies dengan Rano Karno misalnya. Wah, itu kemenangannya jauh lebih mutlak, dan untuk DKI kan lebih mudah dikontrol. Memang ada profesional yang disorongkan oleh PKS namanya Yasir Lee menjadi Menteri Tenaga Kerja, tapi kan itu bukan representasi PKS. Lagi pula cuma satu. Bandingkan dengan PKB yang secara tidak langsung banyak ya kursinya. Kalau kita lihat ya Sobat Era sekalian ya, misalnya Menteri Prabowo itu paling tidak 3 dari PKB, walaupun mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda streamnya, bahkan tidak cocok satu sama lain, tapi paling tidak mereka berasal dari PKB. Yang berasal dari PKB itu sudah jelas Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Menteri Sosial ya sudah pasti yaitu Saifullah Yusuf, kemudian Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu orang yang berasal dari PKB. Kemudian ada lagi nggak dari PKB? Faisal Riza dari PKB juga, ya. Tapi Faisal Riza wakil menteri kalau tidak salah, bukan menteri dia. Jadi di paling tidak PKB cukup banyak, padahal kita tahu PKB tidak menyumbang apa-apa karena dia pendukung tentu saja Anies Muhaimin karena Muhaimin menjadi wakil di sana ya. Oke. Ya, kita lihat memang paling tidak ada 2 menteri yang berasal dari PKB ya, atau 3 menteri kalau kita mau masukkan Saifullah Yusuf yang mantan PKB. Kita tidak tahu pernah berhenti apa enggak karena dia mau melakukan kegiatan muktamar luar biasa tapi kemudian tidak didukung ya. Sepertinya Prabowo lebih mendukung Muhaimin karena Muhaimin sudah berjanji untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo selama 5 tahun. Itu yang kita pahami. Jadi muktamar tandingan yang digagas oleh Lukman Edy ya itu kemudian tidak terejawantahkan. Padahal pada waktu itu mau memobilisasi Mahfud MD, Yeni Wahid, ya, Saifullah Yusuf di sana untuk merebut kepemimpinan PKB dari tangan Muhaimin Iskandar, tapi ternyata gagal. Sobat Era sekalian, coba kita bacakan ya apa yang disampaikan oleh Nasdem. Kenapa mereka tidak ada? Ya, ini ya, Surya Paloh ungkap alasan Nasdem tak ambil jatah menteri di kabinet Prabowo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tidak mengambil jatah kursi menteri pada kabinet Prabowo Subianto Gibran karena tidak ingin menjadi pragmatis demi kepentingan pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Good kalau alasannya demikian ya. Berulang kali Nasdem ingin mengedepankan politik gagasan daripada pragmatisme agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan itu sendiri, kata Surya. Surya mengakui Partai Nasdem mendapatkan tawaran kursi menteri dari Presiden Prabowo tapi partainya tidak mengambil tawaran tersebut. Ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyatakan, tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya telah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem. Tetapi Nasdem menolak, ucap Surya. Dia menuturkan saat-saat seperti ini merupakan momentum terbaik yang harus dimanfaatkan Partai Nasdem untuk memberikan pembelajaran kepada publik mengenai moral dan proses pendidikan politik, yakni politik tanpa mahar. Persepsi publik terhadap institusi politik selama ini tidak lebih dari sekadar mengejar kekuasaan tanpa ada ruang konsistensi, idealisme, dan kejujuran. Hal itulah yang ingin dibantah Partai Nasdem.
Kenapa dia tidak mencalonkan Anies kalau toh dia diikut RK Suswono pun nggak jelas juga posisinya. Saya pikir ini mungkin yang pertama bagi proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini sumbangsi yang saya harapkan bisa membuka mata hati, paling tidak ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini, politik tanpa mahar, ucapnya. Prabowo Gibran resmi menjadi sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 setelah Prabowo Gibran resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 setelah mengucapkan sumpah jabatannya 20 Oktober yang lalu. Lalu wakil ketua Nasdem malah menyerahkan bongkoan setia kepada Prabowo, dan ini bukan pendidikan politik yang baik ya. Adapun wakil ketua umum Partai Nasdem Saan Mustafa menegaskan kembali partainya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nasdem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo, kata Saan ditemui sebelum acara pelantikan. Dia menegaskan partainya akan mendukung apapun kebijakan, program dan keputusan pemerintahan Prabowo Gibran. Sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam kabinet Prabowo. Nasdem tidak mengirimkan menterinya, tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Pak Prabowo, ucapnya. Dia berharap pelantikan presiden dan wakil presiden mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan. Di tempat terpisah, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan dukungan yang diberikan partainya pada pemerintahan mendatang tidak setengah hati. Sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet. Bukan berarti koalisi setengah hati ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati, ucapnya di kompleks parlemen pada Ahad. Dia beralasan Nasdem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral. Karena saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi Indonesia Maju, yaitu gabungan partai pendukung Prabowo Gibran. Ya. Nasdem tidak punya hak moral untuk berkeinginan untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden, tuturnya. Sugeng menyebutkan partainya akan berfokus mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota fraksi Nasdem di parlemen. Ya, saya kira ini nggak jelas. Ya, tetap saja memunculkan masalah. Maka kita bisa menilai Nasdem ini dari dua sisi. Dari sisi positif dan dari sisi negatif. Ya. Dari sisi negatifnya, selentingan kabar Nasdem ngambek karena dia menginginkan jabatan Jaksa Agung, tetapi kemudian tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Jangan lupa ya, Nasdem pernah sangat menikmati posisi itu ketika kader Nasdem ditunjuk sebagai Jaksa Agung dan Nasdem sukses, paling tidak dalam pilkada-pilkada, karena banyak calon kepala daerah yang takut. Bahkan Ridwan Kamil pun ikut Nasdem juga ketika dia mencalonkan menjadi gubernur Jawa Barat. Tapi bukan Jawa Barat ya, pada Bandung yang kedua atau Jawa Barat ya, yang jelas dia ikut Nasdem. Nah, ini yang membedakan dengan periode berikutnya di mana Nasdem tidak lagi mendapatkan porsi Jaksa Agung. Jadi kecil dia. Kontribusinya terhadap Mulyono lebih tinggi, tapi jabatan yang diinginkan kelihatannya lebih kecil. Bahkan di akhir pemerintahan, 2 menterinya disikat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengatakan bahwa barangkali motivasi Nasdem mungkin betul-betul mulia, ingin memberikan contoh, tetapi perjalanan partai tersebut tidak menunjukkan hal tersebut. Ketika mereka langsung meninggalkan Anies pada tanggal 20 Maret untuk kemudian menyongsong Prabowo, terlihat betul ya Nasdem kelihatan mopeng ya, pengen sebenarnya. Tetapi entahlah bagaimana terakhirnya ya. Soal lain barangkali ya, walaupun tidak di kabinet, Nasdem barangkali memiliki keamanan dan kenyamanan, terutama terkait dengan ya katakanlah bisnis Surya Paloh misalnya ya, yang barangkali tidak akan
terganggu luar biasa ketika dia coba melawan Mulyono. Ketika melawan Mulyono, kita tahu bahwa 2 menterinya ditendang, kemudian bisnis Surya Paloh sendiri kocar-kacir ya, terutama misalnya kita lihat Metro TV misalnya ya, udah banyak karyawan yang dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan dipersepsikan dia tetap pendukung pemerintahan, mendeklarasi sebagai pendukung pemerintahan, tentunya jauh lebih mudah mereka untuk menjalankan lobby. Apalagi ya, nanti kader-kader Nasdem diletakkan atau ditaruh di BUMN. Kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Jadi mereka tidak ambil jatah menteri, tapi mereka ambil jatah BUMN. Kita akan lihat nanti ya. Demikian juga PKS ya. Jangan-jangan dia tidak lihat jatah menteri, tapi ambil jatah BUMN. We don't know exactly. Karena kalau dia misalnya mendukung Yasirli, ya apa keuntungannya bagi PKS? Toh yang paling menguntungkan kalau yang duduk di situ kader PKS sendiri. Jangan lupa banyak orang-orang PKS yang siap ya. Ada Ahmad Heriawan, ada Hidayat Nur Wahid, ada Mardani Alisera, ada Presiden PKS Ahmad Saiku. Tetapi mereka kemudian ada Sohibul Iman ya. Oke lah Ahmad Saiku maju dalam Pilgub Jawa Barat sehingga tidak bisa dinominasikan. Tapi Ahmad Heriawan ada. Atau Ahmad Heriawan nggak mau karena dia terpilih sebagai anggota DPR, bisa juga. Mardani Alisera nggak mau karena dia terpilih sebagai anggota DPR, bisa juga. Hidayat Nur Wahid demikian juga karena mereka kemudian tidak mau apa istilahnya? Mereka tidak mau kehilangan kursi legislatifnya, bisa jadi. Tapi kan bisa mengirim kader-kader yang sebenarnya punya kemampuan tetapi tidak terpilih. Why not ya? Jadi sobat era sekalian, bagi saya memang tetap misteri ya. Teganya mengkhianati Anies keduanya sehingga Anies tidak bisa maju di Pilgub DKI, tapi kemudian toh mereka tidak berkoalisi secara faktual juga dengan kabinet Prabowo atau dengan Prabowo. Lalu ngapain? Kalau cuman rame-rame kumpul di RK Suswono yang hari ini surveinya pun sudah disalib oleh oleh pasangan Parno ya, Pramono Anung Rano Karno. Tidak kuat-kuat amat juga pasangan itu ya, walaupun berusaha mendominasi ya. Awalnya mereka tidak terpikir kan bahwa ada putusan MK yang merendahkan threshold sehingga PDIP bisa maju sendirian. Karena sekarang posisinya adalah Rakus Ridwan Kamil Suswono itu 37,4% dan pasangan Parno 41,6%. Tipis memang, masih margin of error, tetapi perlahan tapi pasti pasangan Rakus dilewati oleh Parno. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya sebenarnya sekalian. Begitu ya, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita lihat ya. Apalagi ya. Kemudian Paloh dah bosen. Ogas sama Fufu Fafa. Walah sama, aku lagi hamil, susah tidur, ngantuk dikit kebangun, sholat tahajud, malah ada tontonan Pak Refli. Jam segini masih konten live juga Bang Refli, jaga kesehatan Om, jangan lupa hasil konten 10% buat anak yatim piatu, insya Allah ya. Begadang Bung, udah bangun apa lom tidur Bung RH? Menurut Pak Refli penting tidak menteri ikutan latihan militer ke Magelang itu? Apa hubungannya jadi menteri sama latihan militer? Apa emang sebelumnya menteri-menteri dulu juga begitu? Saya tidak bisa menjawab ya. Kenapa begitu? Anda bisa bayangkan ya, barangkali itu pengalaman yang menyenangkan bagi mereka, tetapi persoalannya adalah apa iya ya, pengalaman yang cuma berapa hari itu sangat memiliki pengaruh yang determinan buat mereka. I don't know exactly, jangan-jangan cuma menghabiskan anggaran, tapi ya sudahlah. Kalau kita nanti dibilang wah jangan-jangan menghabiskan anggaran, nanti dibilang iri lagi ya.
Kemudian apa lagi ya? Kemudian setiap pemerintahan hanya mementingkan pribadi dan kelompok, omong kosong kalau akan berjuang untuk rakyat, ya. Kemudian tolong bedain Pak, mana stres sama kritik. Bapak doain orang nggak baik.